Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Bu Isma pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai kewarganegaraan digital. Sebelumnya, apa saja kompetensi dasarnya? Kompetensi dasarnya untuk pengetahuan yaitu memahami konsep kewarganegaraan digital, dan yang untuk keterampilannya yaitu merumuskan etika kewarganegaraan digital. Tujuan dari pembelajarannya yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang kewarganegaraan digital dan dapat memahami klasifikasi kewarganegaraan digital. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Apakah di sini anak-anak pernah menggunakan gadget untuk mendengarkan musik, atau chatting menggunakan WhatsApp, atau mungkin bersosial media menggunakan Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, atau mengakses Google untuk mencari informasi, atau juga mengakses YouTube seperti sekarang ini? Jika iya, maka anak-anak termasuk warga digital. Apa itu warga digital? Warga digital adalah individu yang memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun komunitas, bekerja, guna berkomunikasi atau mengekspresikan ide, atau bisa juga orang yang sadar tentang hal yang baik dan hal yang kurang baik atau tidak baik, menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi dan membuat pilihan yang tepat ketika menggunakan teknologi. Itu adalah pengertian dari warga digital. Apa bedanya dengan kewarganegaraan digital? Saya kewargaan digital. Kewargaan digital di sini adalah norma-norma yang sesuai atau perilaku yang bertanggung jawab dengan memperhatikan penggunaan teknologi, atau bisa juga konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Jadi perbedaannya, kalau warga digital adalah orang yang menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi, sedangkan kalau kewargaan digital adalah perilaku atau norma-norma bagaimana seseorang tersebut menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar. Sama dengan dunia nyata, pada dunia maya juga diperlukan etika atau kaidah-kaidah dalam berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik. Contohnya seperti pemilihan penggunaan kata yang tepat dalam berkomunikasi. Kemudian yang kedua, tidak menyinggung pihak lain dalam update status. Maksudnya di sini adalah sebelum kita update atau posting, kita harus memikirkan terlebih dahulu apakah postingan kita tersebut dapat menyinggung pihak lain atau tidak. Kemudian yang ketiga, tidak memberikan informasi penting kepada publik. Di sini kita harus benar-benar melindungi data privasi kita. Kita tidak boleh sembarangan memberikan data privasi kita ke orang lain atau ke publik. Contohnya seperti memberikan alamat rumah, kemudian memberikan nomor induk keluarga, nomor induk KTP, seperti itu. Kemudian yang keempat, tidak membuka tautan yang mencurigakan. Nah, ketika kita membuka tautan yang mencurigakan, biasanya akan memunculkan link-link yang merugikan dan dapat digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal kriminal seperti pencurian data. Oleh sebab itu, dihindari untuk tidak membuka tautan yang mencurigakan. Kemudian yang kelima, tidak menyebarkan ujaran kebencian atau berita bohong, atau biasa kita kenal dengan istilah hoax. Nah, segala hal yang akan kita posting harus kita teliti terlebih dahulu, apakah sumbernya dapat dipercaya, apakah sumbernya benar atau tidak. Nah, komponen pelaksanaan kewarganegaraan digital ada 3. Yang pertama, lingkungan belajar akademis, lingkungan sekolah, dan kehidupan siswa di luar lingkungan sekolah, di mana masing-masing komponen ini mempunyai komponen inti di dalam pelaksanaannya. Langsung saja kita bahas. Yang pertama mengenai lingkungan belajar akademis. Lingkungan belajar dan akademis dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah akses digital atau digital access, yaitu
adalah perolehan hak yang sama dalam mengakses fasilitas teknologi informasi secara cerdas dan bertanggung jawab. Arti dari cerdas dan bertanggung jawab di sini adalah dalam memilih informasi, kita harus cerdas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang kita lakukan di dunia maya. Kemudian yang kedua ada komunikasi digital atau digital communication. Setiap warga digital diharapkan dapat mengetahui berbagai jenis komunikasi menggunakan media digital. Nah, sekarang ini kan banyak sekali jenis media digital yang kita gunakan. Maka, setiap warga digital harus mengetahui kelebihan dan kekurangan dari jenis media komunikasi tersebut, sehingga nantinya dapat memilih penggunaan media yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah literasi digital. Literasi digital di sini adalah proses pembelajaran mengenai teknologi dan pemanfaatannya. Sekarang ini banyak bermunculan teknologi baru, sehingga banyak teknologi yang bermunculan. Maka kita bisa memilih beberapa media yang paling tepat dan dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan nantinya seorang warga digital harus dapat menyesuaikan teknologi yang sudah ada. Itu adalah komponen dari lingkungan belajar akademis. Ada akses digital, ada komunikasi digital, dan yang ketiga ada literasi digital. Selanjutnya, komponen yang kedua yaitu lingkungan sekolah dan tingkah laku. Juga ada 3. Yang pertama, hak dan kewajiban digital. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, seorang warga digital memiliki perlindungan hak dan kewajiban di dunia digital. Seperti ketika kita di sekolah, bagaimana kita berbicara antara guru dan murid, murid dan murid. Tetapi kita harus menghormati privasi dari orang lain ketika kita berkomunikasi. Apakah kita menyinggung orang lain? Dan tentu juga harus memperhatikan etika atau norma-norma yang berlaku dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua ada etika digital. Etika digital ini adalah bagaimana kita berkomunikasi di dunia maya harus mengerti akan adanya tata krama. Dalam dunia digital pasti ada setiap individu di balik setiap akun. Maka untuk itu diperlukan etika dengan tujuan untuk menjaga kenyamanan dan perasaan orang lain. Contohnya tidak melakukan pembajakan konten, tidak memancing emosi pengguna teknologi informasi lainnya. Yang ketiga ada keamanan digital atau digital security. Nah, dalam kita bermain media sosial perlu adanya keamanan. Contohnya seperti menggunakan password yang sulit, kemudian menginstal antivirus, membackup data kita, dan lain sebagainya. Dan jangan sampai kita memberikan username atau password kita ke sembarang orang. Itu adalah komponen dari lingkungan sekolah. Ada 3, yaitu yang pertama hak dan kewajiban digital, ada etika digital, dan yang ketiga ada keamanan digital. Untuk komponen yang terakhir yaitu kehidupan siswa di luar lingkungan sekolah. Ini juga ada 3. Yang pertama berhubungan dengan hukum digital atau digital law. Digital law di sini adalah perbuatan melanggar hukum, yaitu kegiatan mencuri atau merusak pekerjaan, data diri maupun properti orang lain. Di Indonesia sendiri dikategorikan menjadi 5 aspek, yaitu hak cipta, merek dagang, fitnah, dan pencemaran nama baik, privasi, dan yurisdiksi dalam ruang cyber. Nah, contohnya seperti yang kita ketahui, banyak terjadi kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan imbasnya mereka akan terkena kasus pidana. Kemudian yang kedua ada transaksi digital atau digital commerce. Saat ini banyak sekali situs jual beli lokal yang dapat dengan mudah diakses oleh penjual dan pembeli secara online. Maka untuk itu, proses transaksi penjual dan pembeli perlu menyadari kelebihan dan resiko yang diperoleh dari masing-masing transaksi online. Untuk itu, warga digital perlu mengetahui kelebihan dan kekurangan dari transaksi digital.
Karena saat ini banyak sekali kasus penipuan di dunia maya yang mengatasnamakan transaksi digital. Kemudian yang ketiga, ada kesehatan digital. Setelah kita tadi membicarakan tentang manfaat teknologi digital, ternyata di balik manfaat teknologi digital terdapat ancaman kesehatan yang juga perlu diperhatikan, seperti kesehatan mata, tangan, bahkan keseluruhan anggota badan. Karena apa kita harus memperhatikan kesehatan? Ketika kita bermain gadget, itu biasanya kita tidak terasa. Kelihatannya sebentar tapi berjam-jam. Itu akan membuat badan kita kurang gerak dan terpapar oleh radiasi dari gadget tersebut. Selain berpengaruh ke kesehatan fisik, juga berpengaruh ke kesehatan mental apabila tidak mengatur penggunaan teknologi digital secara proporsional, karena banyak sekali dijumpai kasus-kasus seperti kecanduan game online yang banyak terjadi pada anak di bawah usia. Kemudian, memahami etika kewarganegaraan digital. Yang pertama ada lisensi Creative Commons, yaitu suatu organisasi non-profit yang memiliki tujuan untuk memperluas cangkupan karya kreatif sehingga karya tersebut legal untuk digunakan orang lain secara gratis. Nah, untuk menggunakan lisensi ini ada beberapa kode. Yang pertama ada by atribusi. Di sini adalah atribusi kepada pemilik karya asli. Kemudian yang kedua ada SA share alike, yaitu peluang adanya karya turunan dari lisensi yang sama. Kemudian yang ketiga ada NC atau non-komersial, yaitu suatu karya boleh digunakan untuk kepentingan komersial. Dan yang ketiga ada ND, yaitu hanya memperbolehkan pengguna karya asli tanpa turunan. Kemudian ini yang paling penting dari materi kita. Before you post harus menggunakan think ini. Think ini apa? Yang pertama, is it true? Benarkah yang kita posting, benarkah postingan kita, atau hanya isu yang tidak jelas sumbernya? Itu harus kita pelajari terlebih dahulu. Kemudian it is helpful, menyakitkankah? Apakah postingan kita akan menyakiti perasaan orang lain, atau postingan kita bermanfaat? Jika sebaliknya, maka kita harus mengurungkan untuk mempost postingan kita. Kemudian yang ketiga ada inspiring, apakah menginspirasi postingan kita atau sebaliknya. Nah, kalau dirasa kurang menginspirasi atau kurang penting, itu bisa kita urungkan. Sedangkan yang ke N di sini adalah necessary, pentingkah postingan kita. Nah, post yang tidak penting biasanya akan mengganggu orang lain. Dan yang terakhir adalah kind, santunkah postingan kita. Apakah kita menggunakan kata-kata yang sopan, dan diharapkan tidak menggunakan kata-kata yang dapat menyinggung orang lain, seperti itu. Nah, sebelum kita mau posting sesuatu di media sosial, kita harus mengacu pada think ini. Apakah benar, apakah menyakitkan, apakah menginspirasi, apakah penting, apakah sudah santun bahasa kita yang kita gunakan. Ketika 5 hal ini kita sudah terapkan, maka post kita menjadi postingan yang baik dan bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Sekian materi pembelajaran Bu Isna mengenai kewarganegaraan digital. Jangan lupa dibaca lagi buku LKS-nya yang sudah dibagikan. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar atau bisa didiskusikan di grup. Sekian dari Ibu. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.